Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak kisah nabi, sahabat, dan ulama yang kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya adalah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya sedangkan orang-orang membenci? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapakah orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang fasik? Memang orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Ufuriyah terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, solatilah, dan kuburkan dia." Nabi Musa alaihissalam lalu mendatangi tempat itu. Beliau juga menanyakan kepada orang-orang di mana jasad itu. Tak lupa beliau juga bertanya tentang alasan mereka tak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam pun melihat jenazah orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Allah subhanahu wa ta'ala lalu menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal.
yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Sahabat beriman, seperti apa pengakuan dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa alaihissalam pun menanyakan 3 hal yang membuat orang itu diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberitahu kepada utusannya. Pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan. Namun di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan. Hal itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apakah itu? Yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah banyak melakukan maksiat. Kedua, ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang soleh daripada bersama orang fasik. Alasan ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang memerlukan bantuannya, ia akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam perkara orang fasik itu. Aku sayangi, aku ampuni dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku. Dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyolati jenazahnya dan menghindari pemakamannya. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah orang fasik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang pada saat itu tak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal itu karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengurus jenazah orang itu. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.